Phoenix the Hottest Radio Station. Hai, gimana? Sudah nggak sabar dengan hal-hal fun yang akan aku obrolkan dengan seseorang di sini? Yes, kalau sekarang kita akan ngobrol dan kita akan membahas kemampuan berbahasa Inggris. Kalau bisa dibilang sih ini udah jadi kebutuhan dasar banget kalau zaman sekarang ya, apalagi buat kita yang tinggal di Bali. Dan udah saatnya juga para orang tua melihat potensi anak-anak dalam kemampuan berbahasa. Dan bahasa Inggris sudah seharusnya diajarkan sejak dini, apalagi dengan segala perkembangan global. Dan sekarang bahasa Inggris itu diutamakan di segala bidang, terus jadi concern juga buat masa depan anak-anak. Hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber dari EF, English First. Ada kakak Elizabeth Maria Siburian atau panggilannya Kak Ibeth, dan merupakan Regional Director EF Kids and Teens Indonesia. Selamat sore Kakak Ibeth. Selamat sore, kebetulan suaranya masih agak sayup-sayup ya. Mohon dong suaranya tuh biar kelihatan suara angelnya gitu loh. Kan biar tahu Finners. Sudah coba Kak? Selamat sore Tobi. Nah, tuh, selamat sore Finners. Tuh, soalnya kan langsung suara saya sekarang tiba-tiba. Ini mau sabotase apa gimana nih? Gantian gimana kita? Saya penyiarnya aja. Iya. Boleh, kita biar seru ya. Iya. Oke Kak Ibeth, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Aduh, senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Ini saya kayak bring back memories sih. Really? Iya, kayak seneng gitu kan. Ada seneng teman kenapa? Bisa kayak balik waktu zaman saya masih ranum-ranumnya kalau ke bahasa gitu. saya 30 tahun yang lalu. Jangan terlalu jujur di on air. Biasa okay, saya tuh kayak sering menutup-nutupi. Kalau saya sekarang kelihatan on air kok. Oh iya benar. Ini kan karena suaranya ya baik. Ini senangnya kan kenapa? Karena saya sudah lama menanti bisa mengobrol dengan teman-teman dari Asik. EF. Akhirnya sekarang datang ke studio Phoenix, ngobrolnya sama Tobi pula. Seneng banget. Kalau kita ngomongin belajar bahasa Inggris dan juga tempat belajar. Kalau EF kebetulan saya kan salah satu juga alumninya. Jadi orang udah pada tahu gitu. Pakai bahasa Inggris yuk. Aduh, nanti pendengarnya nggak ngerti, minta translate, susah juga kita kan jadi dui bahasa. Kalau aku sih oke aja ya, tapi nanti kasihan juga Finners yang mungkin nanti kita seling-selingin aja kali boleh ya. Boleh. Dikit bahasa Inggris, dikit bahasa Indonesia. Jadi Finners yang pengen ikutan atau pengen ke EF gitu tahu, oh iya bener, ternyata di EF itu fun banget, senang banget belajar di sana. Dan ternyata kalau ngomongin umur, aduh ini kok kayak aku banget ya yang diomongin ya. Seusia Tobi itu belajar bahasa Inggris masih bisa nggak sih? Apa telat atau gimana sih kalau menurut Kak Ibeth sendiri? Wah, kalau misalkan kita ngomong soal belajar, kan nggak pernah terlambat ya. Oh iya sih, selalu benar. Bisa mulai kapan benar. aja. Betul. Jadi kalau ditanya apakah bisa, pasti bisa. Gitu. Dan IF kan memang kita semua bahkan segmentasi kelasnya berdasarkan umur, berdasarkan usia. Kita nggak akan mencampur adukan berdasarkan kayak misalkan nih, Tobi kan 17 tahun ya. Betul. Aduh, baik banget loh. Seneng loh aku tuh loh kalau ada yang kayak gini kan. Ya, kita nggak akan gabungin dengan yang usia 33 atau 37. Kena lagi gue itu. Nggak bilang apa lagi ya. Jadi itu berbeda ya. Dibedakan. Oke. Nggak mau dong tahu-tahu di kelas ada usia SMP kan. Iya benar. Gitu. Kayak gapnya agak beda gitu ya. Dunianya udah beda kan. Gak bisa ngomongin lagi tuh nanti ngomongin kayak apa game-game yang lagi happening di usia. Iya. Gitu kan. Kalau aku sih masih tahu. Aku tuh anaknya kayak tahu semua gitu. Oh gitu ya. Nah, Kak Ibeth nggak mau interview gue. Jadi memang akan dibedakan berdasarkan usia juga. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, buat Finners nggak usah khawatir. Pas masuk sana Kak, nanti aku kayaknya bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget. Aku takut nanti nggak punya teman, takut nggak bisa. Maksudnya nggak ada yang seumuran gitu. Nanti akan dibedakan di sana. Justru kalau kita pertama yang mau kita develop tuh bukan semata bahasa Inggrisnya, tapi lebih gimana cara kita ngebangun confident levelnya orang-orang. Jadi misalkan kayak Finners misalkan datang ke IF terus bilang saya tuh nggak berani ngomong. Gitu. Itu yang kita bangun pertama. Gimana supaya berani? Gimana supaya pede? Itu yang pertama kita bangun. Karena sebenarnya banyak sekali orang Indonesia tuh yang bisa bahasa Inggris tapi nggak berani tampil. Ya. Sekalinya berani banget. Gitu ya. Nah, langsung ya udah aku bisa gitu. Makanya, jadi itu yang kita bangun pertama gitu. Jadi confidentnya yang akan dibangun pertama. Betul. Itu yang buat aku dulu begitu. Dulu aku sama sekali. Kelihatan sih. Iya kan. Sekarang udah kayak lebih ke over ya confidentnya gitu, ya. Overconfident. Waktu pertama kali masuk kayak aku nggak berani ngomong. Nggak apa-apa ngomong aja. Tutornya juga luar biasa banget. Ayo bisa, kamu pasti bisa gitu. Akhirnya ya berani gitu. Dan kalau berbuat salah, misalkan kita ngomong salah grammar, salah apa, itu kan biasa ya. Tapi benerin. Justru kalau nggak salah nggak tahu yang bener gitu. Nah ini. Jadi bener. Ini bukannya gimana? Aku pengalaman pribadi juga. Memang kamu akan diajarkan, kamu akan berani berbicara bahasa Inggris di depan umum nantinya. Oke. Tenang saja. Terus kalau ngomongin ideal usia, sebenarnya kita kalau belajar bahasa Inggris biar lebih lancar itu idealnya dari umur berapa sih sebenarnya Kak Ibeth?
Usia ideal untuk belajar bahasa secara umum usia 3 tahun tuh 3 yang paling tahun, bagus. udah oke ya. Kita berkembang bisa grasp banyak sekali vocabulary sama dengan usia 8-9 tahun. Itu yang paling penting, paling bagus untuk belajar bahasa. Vocabulary akan masuk dengan gampang kan. Katanya anak-anak itu kan kaset kosong ya. Kita Iya mau sih, kasih betul. apa aja bisa. Nah, itu usia-usia yang paling bagus untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya juga. Jadi itu yang kita sarankan kepada Viners juga, kalau punya anak-anak di usia 3 tahun itu saat yang paling tepat untuk belajar bahasa Inggris. Oke, 3 sampai 8 tahun. Iya. Wow, dikasih vocab yang banyak udah deh. Iya. Nah, tinggal ngelanjutin grammarnya Betul, aja ya. betul. Udah langsung keluar-keluar Iya. udah Mami nggak ngerti apa yang diomongin, malah lebih jago anaknya Iya, biasa biasanya gitu begitu, ya. biasanya begitu. Oke, berarti di IF ini kalau ngomongin tadi kan sempat dibilang akan dikasih kelas sesuai umur segala macam. iya. Ada kelas-kelasnya. Ini mungkin Vinersnya pengen tahu, Kak, itu kelasnya yang dimaksud kayak gimana sih, Kak? Apakah itu ada per termnya itu dengan standar kita bisa bahasa Inggrisnya seberapa gitu? Ada penempatan levelnya atau gimana sih, Kak? Oke, basically kalau yang saya bilang tadi, ketika Viners masuk ke IF dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun, itu sama sekali tanpa tes. Jadi berdasarkan usia pluk 3 tahun masuk sendiri, 4 tahun sendiri gitu ya. Nah, mulai usia SD ada namanya tes penempatan. Oke. Ini masih tetap berdasarkan usia, 7 sampai dengan 9 dan 10 sampai dengan 14. Jadi kita benar-benar nggak menggabungkan anak yang remaja dengan dewasa, kita nggak mau. Oke. Menghindari banyak hal ya, dari mulai culture-nya beda, Betul. yang dibicarakan beda, mungkin bullying juga segala macam, Aduh, kita iya, hindari iya. hal seperti itu. Jadi berdasarkan usia, lalu kita tes. Nah, di dalam range usia itu ada level-levelnya. Nah, tes ini yang akan menentukan levelnya di mana dalam range usia yang sama gitu. Oke. Kita segitu komprehensifnya supaya anak-anak tidak tercampur aduk dengan usia-usia yang berbeda gitu. Betul sih. Saya tadi concern dengan bullying ya, karena zaman sekarang kayaknya gampang Betul. banget ya. Banyak sekali soalnya. Itu saya mohon ya untuk Viners ya, please stop bullying, itu nggak bagus. sangat nggak bagus. Either buat yang ngebully atau yang dibully itu dua-duanya nggak bagus. Iya, Mental kita jadi nggak bagus. sangat mengusung kayak kalau kita bicara kelas misalkan ya, kelas-kelas IF itu semuanya kaca keliling. Oke. Kenapa? Supaya kalaupun orang tua mau jalan di depan kelas bisa lihat anaknya lagi belajar apa sih? Atau mungkin manajemen senternya lagi muter bisa lihat, oh anak-anak di kelas ini dia lagi belajar dengan guru siapa, diajarkannya apa. Jadi sangat transparan buat kita buat lihat juga. Selain dalam kelas tuh ada CCTV yang juga merekam suara dan gerakan. Oke. Jadi ketahuan semua gitu loh. Fair ya. Sangat fair, sangat fair. Sangat bisa dikontrol. Para Iya. orang tua tidak usah khawatir. Iya. Bisa kalau mau lihat-lihat. Asal jangan dada-dada sama anaknya lagi itu konsen nggak ya. boleh. Iya. Lagi konsen belajar kok dada-dada. Nanti aja sampai di rumah diajakin ngobrol ya. Terus kalau anak-anak pengen main dan belajarnya itu kan pasti ada di umur yang tadi 3 sampai 6 itu masih Betul. kayak pengen main-main juga gitu Betul, kan. betul. Itu metodenya seperti apa yang diajarkan di IF? Gini, kalau di IF itu memang kita sangat percaya bahwa anak-anak tuh harus happy dalam kelas. Yes. Ya, jadi kita nggak mau mereka boring. Dan berdasarkan kalau kita bicara tentang kemampuan mereka berapa lama sih duduk untuk mendengarkan, maksimum tuh paling 1 jam untuk terus-terusan. Oke. Dalam sejam ini pun tuh ada yang namanya permainan-permainan. Ada rutin yang kita lakukan. Kayak mereka mulai dengan ada lagu dimulai dan lagu penutup, di tengah-tengah tuh ada rutinnya, kayak mereka harus melakukan apa. Ini sebenarnya bukan cuman melatih dari sisi permainan aja, tapi juga disiplin anaknya. Habis ini mereka begini, harus ngambil buku sendiri, naruh tas sendiri, itu kita latih dalam kelas. Oke. Dan ini termasuk dalam game-game yang kita lakukan, kayak misalkan dia nggak akan sadar kalau dia tuh lagi belajar. Oke. Vocab kayak misalkan mecahin balon-balon dengan di TV layar sentuh seperti itu tuh udah gerakan motoriknya kita latih juga. Ada loncat-loncatnya, ada mungkin mereka boleh gunting-gunting di lantai yang memang sudah pasti bersih ya gitu. Benar-benar udah ruang kelas adalah ruang bermainnya anak kalau di IF. Oke. Gitu. Supaya mereka nyaman di IF. Dan yang saya temukan adalah anak-anak yang tadinya mungkin awalnya nangis nih masuk ke IF. Sekarang masih baru-baru pertama ya. Biasanya 2 minggu pertama lah itu biasa ya. Terus sekarang nggak mau pulang. Gitu. Kebalikannya. Seru, karena kan. Iya, jadi hal kayak itu terjadi. Bahkan ketika libur panjang sekolah yang mereka juga mestinya misalkan libur, saya boleh nggak di IF aja untuk main. Iya, Gitu. iya, Jadi iya, hal betul. kayak gini yang sering kita temukan juga sekarang di IF. Iya, karena itu saking funnya, Betul. tidak berasa. Biasanya kalau pertama-tama itu kan, aduh gimana, aku takut segala macam. Betul. Udah ya tadi Lesti bilang Itu 2 minggu ya. 2 minggu lah paling maksimum. Udah bisa lah gitu, udah ngerti ngomong bahasa Inggris segala macam, Iya. udah bisa main sama teman-teman, ya udah kayak Iya. nggak pengen pulang Udah deh. nggak pengen pulang. Nginep gitu. boleh apa gimana? Atau buka hotel penginapan?
Jangan dulu ya. Jangan dulu ya, itu let's meeting about it. Iya, iya, Itu another business level kayaknya. Oke, kalau pengen another question yang akan tanyakan sama Tobi, sebentar akan kita sambung karena sekarang kita kasih break dulu lah Boleh. sebentar ya. Ya. Kasih minum dulu, kita berdua haus loh. Jangan kemana-mana, habis yang satu ini bakal balik lagi. Yes, balik lagi sama Tobi dan Kak Ibet. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang funnya, senengnya belajar bahasa Inggris di EF English First. Dan tadi udah dibahas beberapa tentang kelas-kelasnya, kemudian metode belajarnya seperti apa kalau kamu mengikuti dan belajar bahasa Inggris di EF. Yang pasti Tobi jamin, ini jamin ya karena sudah mengalami. Itu benar-benar fun dan bikin kamu confident, itu aku percaya 100%. Karena ya tau lah ya gimana confidentnya Tobi kan. Jangan ketawa dong Kak Ibet. Nggak Dukung, apa-apa. dukung saya. Oke, apa hashtagnya apa? Hashtag ialah Tobi famous. Oke. Oke, terima kasih. Baiklah. Jangan kayak nggak rela gitu disuruh dukung Tobi famous. Nggak ada pilihan lain? Nggak ada. Mohon maaf, itu hanya Baiklah, pilihan satu-satunya. Dan pilihan satu-satunya juga kalau misalnya kita ikut belajar gitu di EF, nggak satu-satunya sih, banyak banget nanti hal-hal yang bisa didapatkan dari EF gitu, karena belajarnya tuh karena bener-bener gimana ya nyebutnya ya, harus nyoba sendiri deh karena kalau dikeluarin pakai kata-kata tuh kayak terlalu banyak banget hal Iya, yang bisa listnya didapatkan. panjang, susah kita. Ya kan. Bisa 3 jam talk show kita Dan. Boleh tuh sekali-sekali yuk, boleh yuk. Jadi siaran langsung tuh gimana kita berdua. Oke. Ya nanti ya kalau deal-dealnya jadi ya. Oke. Invoice banyak nih kayaknya. Oke, kalau kita ngomongin belajar dalam kelas, tadi kan seperti bilang kalau nggak akan berasa belajar dalam kelasnya itu. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang diselipkan di antara pembelajaran Ya, itu. betul. Ada games, kemudian ada hal-hal yang bisa membuat sensor motorik, terutama buat Betul, anak-anak ya, itu betul. juga dilatih segala macam. Jadi idealnya atau mungkin berapa lama sih? Atau durasi berapa lama kalau kita belajar dalam satu kelas di IF? Kayak saya bilang tadi, kalau usia anak-anak tuh sejam itu sudah bagus. Sejam udah bagus ya. Oke. Pengulangan seminggu 2 kali. Hmm. Nah, untuk yang lebih dewasa bisa sampai dengan 1,5 dan 2 jam. Oke. Gitu. Itu pengulangan 2 kali supaya mereka, karena gini, yang paling bagus tuh kan kalau belajar bahasa itu sebenarnya bukan lamanya waktu belajarnya, tapi repetitionnya. Nah. Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi seminggu 2 kali itu adalah yang paling baik untuk belajar bahasa, karena dia pulang, dia praktis dulu dengan temennya, dia kembali lagi ke kelas, dia belajar lagi dengan teman-teman dan gurunya, Betul. kembali lagi ke rumah, diulang lagi minggu depan. Seperti itu. Oke, saya setuju banget. Repeatnya itu yang penting ya. Iya. Kalau cuman dipelajarin tapi nggak diulang-ulang juga, Enggak kayaknya nggak lupa bisa. juga. Iya, lebih bener. lebih lambat Betul, ya. betul, betul. Terus ini kemarin kita kan sempat mengalami pembatasan, maksudnya kita masuk masa pandemi ya, Iya. dari 2019 akhir lah bisa Iya, let's say bisa dibilang dibilang seperti itu. sampai dengan di awal 2022 atau akhir 2021 lah ya. Iya, Ya, well, let's sebenarnya say. kalau di Bali sampai bulan Mei mungkin ya. Iya benar Kemarin, benar betul. Iya. Jadi kayak itu ada pembatasan banget dari segala macam hal, Dari nggak cuma segala belajar, macam hal, iya. semua hal kita dibatasi. Nah kalau di IF sendiri selama kemarin pada saat pembatasan itu sistem belajarnya seperti apa, kayak gimana sih? Kita Ini mungkin saya belum pernah juga merasakan itu kan. Oke. Kita mungkin yang pertama ya, kalau untuk lembaga bahasa yang shifting dengan cepat dari offline ke online. Oke. Karena kayak tadi Tobi bilang, akhir 2019 kan di China sudah mulai ramai nih boom tentangnya. banget itu. Saya udah mulai meeting dengan tim di Jakarta tentang apa yang mesti kita lakukan kalau masuk ke Indonesia. Oke. Dan kita lihat di bulan awal tahun tuh sudah mulai sepi, mall tuh udah mulai sepi. Benar, Kita benar. udah kayaknya udah ada pandemi, cuman orang nggak mau ngaku aja nih Indonesia nih kalau udah ada pandemi gitu. Sampai ada Pak Presiden ngumumin 11 Maret, saya inget banget itu. Oke. Kita mulai ada satu case di Depok itu kan. Lalu kita pindah mulai 16 Maret diumumkan bahwa semua harus WFH, sekolah juga online. Itu kita udah siap. 30 Maret kita sudah shifting semua ke online. Jadi semua dengan platform sendiri, dan sebenarnya kalau kita bicara platform yang kita pakai itu memindahkan ruang kelas kita ke online. Interaksinya tetap sama. Jadi kayak saya bilang tadi, ada touchscreen, tetap ada touchscreen-nya juga. Jadi mereka bisa main dengan layarnya mereka semua. Kendala yang paling berat itu adalah ketika kita bicara jaringan ya. Nah. Nggak semua secara merata. IF itu ada di 78 center di Indonesia, dan kota terjauh ada di Kupang, ada di Kediri, di Jember, ada di Sidoarjo juga, di Gresik, yang mungkin internet itu nggak sama bandwidthnya. Betul. Gitu. Ini yang jadi kendalanya kita di awal-awal. Dan tapi setelah itu kita termasuk negara yang paling cepat shifting ke online di IF di seluruh dunia dibanding negara-negara lain, dan hasilnya paling baik saat ini juga gitu. Nggak sampai hitungan bulan loh. Nggak hitungan di bulan. bulan itu juga Iya, di bulan langsung. itu juga. Selama 2 minggu kita shifting gimana caranya orang tua tuh siap. Kita kerjanya udah bukan cuma 12 jam, 10 jam, 24 jam untuk memastikan orang tua tuh bisa
bisa install programnya di handphone, di iPad, di laptop semuanya gitu. Dan itu buat saya sendiri sih pencapaian yang sangat baik karena Indonesia shifting dengan cepat gitu. Dan itu tidak satu pun anak ketinggalan belajar. Gitu. Karena pandemi pun nggak menutup ya kesempatan buat belajar bahasa Inggris ya. Repetition tadi berhenti kalau nggak ada. Iya, betul. Satu-satunya yang mungkin kurang adalah buat anak-anak di usia dini, karena kita percaya di anak-anak usia 3 sampai dengan 6 tahun social connectionnya itu yang kurang. Karena mereka nggak ketemu, mereka nggak bisa main bareng gitu. Makanya ketika terus mulai digaungkan, oke, kita vaksin, kita pastikan semua orang vaksin pertama, semua guru staff di level center, lalu murid-murid kita encourage juga untuk vaksin semuanya. Dan ketika kita mulai offline, saya ingat center pertama yang justru offline tuh Padang. Center di Padang itu benar-benar yang dari usia anak-anak usia 3 tahun 4 tahun tuh malah orang tuanya malah pengen cepetan masuk. Kita tahu ya, selama pandemi orang tua menjadi guru di rumah, saya merasakan juga. Saya merasa ketika mulai ajaran baru selalu saya pengen pasang saya siap kalau ajaran baru buat anak saya karena saya akan belajar gitu. Dan terjadi juga di IF, orang tuanya tuh mulai saya pengen anak saya dibalikin aja ke IF lebih cepat gitu karena mereka juga merasa susah mengajarkan iya gitu. Sih betul. Jadi ya kita siap-siap juga kembali dan syukurnya sekarang sudah 80% siswa IF kembali ke offline di seluruh Indonesia. 80% ya. Oke. Itu apakah sistemnya kembali seperti semula atau bahkan sekarang udah ada mulai penambahan karena kan sudah 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun lah ya hampir. Kayak agak lupa gitu sama offline karena terlalu banyak online gitu ya. Iya, awal-awal sih yang kita temukan bahwa mereka kaget-kaget teman yang sekelas dulu kok sekarang udah lebih tinggi ya gitu. Kayak hal kayak begitu ya. Jadi gurunya juga mungkin udah berbeda, teman-temannya juga ada beberapa 1-2 yang ganti. Kalau dibilang ada penambahan ada. Yang jelas kayak protokol kesehatan dilakukan pasti, ya. betul. Tapi kalau semacam kayak jaga jarak segala macam itu sekarang di kelas sudah 100%. Total 100% masuk semuanya. Dengan ya tadi ada mungkin secara berkala setiap 2 minggu stafnya mulai ikut tes juga untuk antigen dan lainnya untuk menjaga gitu ya. Tapi kalau untuk interaksi semua kita kembalikan ke posisi semula sebelum pandemi di mana ada penambahan dari sisi guru dan lainnya itu. Karena itu yang dirindukan. Pasti jangan kita nggak mau memungkiri bahwa kita kangen ketemu sama teman-teman, ngobrol, berinteraksi, terus bisa bercanda-bercanda pakai bahasa Inggris itu kan itu akan lebih bisa bikin kita jago bahasa Inggrisnya. Iya, harus diakui 2 tahun terakhir anak-anak di usia dini kehilangan social development tadi gitu. Dan ini yang kita pengen coba, ayo cepetan balik yuk. Lebih cepat, lebih baik supaya ketemu teman-teman, ketemu guru dan bisa interaksi lagi. Itu yang kita pengen sebenarnya. Itulah hal utama yang diinginkan sekarang ini ya. Nah, kalau kita ngomong tadi ada guru, kemudian ada orang tua juga. Itu untuk pola komunikasinya antara IF, guru, orang tua itu gimana tuh polanya? Jadi gini, kalau di IF itu kita punya 3 hal yang akan menentukan keberhasilan belajar seorang siswa. Yang pertama anaknya sendiri, yang kedua adalah orang tuanya, yang ketiga adalah IF. Jadi peran orang tua sangat penting dalam program pembelajaran di IF. Kalau kita bicara anak usia dini, anak usia dini ini kan mereka juga punya keinginan belajar dengan gadget dan lainnya ya. Kita punya program dalam gadget yang diperuntukkan untuk anak dan orang tua. Jadi orang tua kadang-kadang datang ke kita, aduh saya mau ngajarin gimana misalnya bahasa Inggris gitu kan. Kita punya programnya, ikut belajar aja barengan sama anaknya, berdua di rumah. 1 malam paling cuma 15 menit kok belajar dari apps yang kita kasih itu gitu. Itu salah satu yang kita kembangkan juga buat orang tua dan anak di usia dini. Lalu kalau bicara hubungan, setiap anak di IF yang belajar di IF dia punya namanya 1 orang progress advisor. Atau kalau kita bilang dulu kayak guru BP-nya gitu lah yang ngebantuin belajar gitu. Nah, orang tua kontak personnya ke siapa? Ya si guru BP-nya ini, si progress advisor-nya ini. Dia yang akan ngasih tahu ke orang tua progresnya seperti apa. Hari ini anaknya divideokan, dikirim ke orang tua. Atau dia bisa lihat juga dalam apps yang kita buat namanya IF Parents. Di situ ada foto anaknya belajar hari ini apa, pencapaiannya di mana, ujiannya hasilnya apa, masuk atau enggak. Semakin besar anaknya, semakin sering dia bolos ya. Jadi kita punya itu semua. Jadi udah terpantau ya. Kita pantau semua itu di IF Parents dan dalam setiap levelnya IF kita ada namanya parent teacher meeting. Kita lebih komplit daripada sekolah biasa. Jadi benar-benar yang kita undang untuk ketemu dengan gurunya, kita kasih tahu progresnya seperti apa, anaknya kurangnya di sini. Orang tua bisa bantu nggak? Mungkin bisa bantu dengan kasih dia tambahan belajar nonton film atau atau mungkin lebih jauh aplikasi bahasa Inggris sejak liburan ke luar negeri yang berbahasa Inggris seperti itu supaya dia bisa apply. Jadi hal-hal kayak gini kita lakukan bareng antara orang tua dan anaknya sendiri karena nggak ada tuh yang namanya saya garanti ibu anaknya masuk IF setahun bisa. Kita nggak boleh kayak begitu karena again kembali kepada anaknya, kembali kepada orang tuanya. Makanya hubungan ini sangat penting, hubungan orang tua, anak dan guru dan IF harus harmonis tiga-tiganya. Betul sekali. Kalau memang pengen anaknya terutama
Castis bahasa Iya, Inggrisnya. apalagi Bali loh. Oh iyalah Penting. sih, betul ya. Karena pariwisata apa-apa Betul. Bali Dan gitu. sekarang mulai naik lagi nih. Amin, ya ampun Tuhan, semoga Iya. naik terus ya. Iyalah, sedih loh, lihat kemarin sepi-sepi gitu. Iya sih bener. Oke, jadi ini peran orang tua. Mudah-mudahan ini orang tua yang lagi pada dengar, siapa tahu lagi pada habis pulang kerja Iya gitu ya. banget. Peran orang tua itu penting. Penting sekali. Penting banget, pakai Iya. banget. Kan kalau misalnya sama-sama bisa kan enak. Iya. Orang tua bisa, anak bisa. Betul. Jadi semuanya Nggak bisa. ada ruginya gitu. kok. Iya benar. Dan ya pasti pertanyaan juga kalau dari orang tua, kalau misalnya nanya pasti pun akan sama. Beneran nggak sih kalau belajar di IF itu kita langsung bisa lancar bahasa Inggris langsung? Biasa kan Oke. namanya juga orang tua pasti pengen yang instan. Betul. Nah, yang instan kan biasanya nggak sehat ya. Ah, baru saya mau ngomong. Berasa mie ya instan ya. Makanya. Jadi gini kayak saya bilang tadi, yang namanya belajar itu pasti proses. Semua apa aja belajar pasti proses. Mm-mm. Apakah langsung bisa tergantung anaknya. Mm. Balik lagi kok Balik komitmen lagi. dari orang tua, dari IF-nya juga sama dari apa namanya dari kita sebagai yang memberikan pembelajaran. Mm-mm. Komitmennya diminta. Tapi yang jelas begitu seorang anak masuk ke dalam satu IF center, dia harus langsung berbahasa Inggris. Harus, betul. Sekarang itu kan di IF ya. Sekarang kalau dia di rumahnya nggak bahasa Inggris gimana? Ah, Kecuali kalau misalkan orang tuanya bilang, oke saya juga mau bahasa Inggris di rumah. Betul. Latihannya terus-terusan, Hmm. pasti akan lebih cepat belajarnya. Betul, gitu. betul, Jadi ini betul. yang kita juga dari orang tua. Hmm. Saya nggak bisa miss, yuk belajar bareng aja sama kita, gitu. bahkan diajak belajar Betul. bareng juga. Nggak cuman ya harus berusaha, tapi diajak belajar bareng itu supaya maksudnya nanti begitu anak juga pulang, ya udah sama-sama. Oke, dan Iya. kita juga sekarang kalau di IF itu yang namanya activity bukan cuma untuk anak aja. Kadang-kadang kita undang orang tua, ibu-ibunya untuk acara mungkin, yuk kita creating cupcakes bareng anak dan ibu atau bapak dan anak, atau mungkin ada makeup class dari mana di IF, atau bikin kopi dari Starbucks atau apa dan lain gitu. Jadi benar-benar yang kita buat di IF menggunakan spot safe station kita tadi supaya Oke. orang tua pun ikut ngerasain, oh begini loh IF cara belajarnya. Gitu. Oke, baik tuh para orang tua. Pasti banyak yang pada langsung hebring nih, heboh ya, pengen ikutan juga karena kan sekalian juga aku juga bisa nih belajar bahasa Inggris. Terus ini karena waktunya terbatas ya, mohon maaf ya, ini besok lebih panjang. Oh, ya. nggak bener. Lagi seneng loh saya. Padahal lagi seneng ya. Lagi bahagia nih saya. Biasa kalau seneng juga, biasa orang tua itu ada promo-promo gitu kan di IF. Terus mungkin ada yang baru apa gitu di IF. Biasa kan orang tua tuh seneng loh. Iya bener ya, pasti ya. Namanya orang ibu-ibu kalau kan seneng banget. Makanya itu gimana tuh? Oke, kebetulan nih sekarang kita lagi promo back to school, ada diskon sampai dengan 2,5 juta Oh, wow. yang bisa didapatkan kalau mau datang ke level 21. Ada expo kita di sana. Ada exponya di Di sana. lantai oke. 1 sampai dengan 7 Agustus. Jadi sampai weekend ini sampai hari Minggu ya. Hari Minggu, Ah, oke. Atau kalau misalkan ternyata mau tanya-tanya boleh ke WhatsApp ke 0877 Mm-mm. 5323 Mm-mm. 7493. Banyak amat nomornya. Coba di- kita pelan-pelan. 0877 Oke. 5323 Oke. 7493. Oke, itu dia. Atau follow Instagramnya di IF Bali Lombok. Oke. Atau bisa juga datang ke dua sentra kita ya di Hayam Murug sama Sunset Road. Oke, bisa langsung tanya-tanya di sana, kayaknya bebas-bebas aja Iya, gitu ya. ha-ha. Biar dapat lengkap informasinya. Iya, langsung ketemu sama course consultant, bisa langsung tes juga, ngobrol sama mereka, Tuh, tahu lebih banyak. seru loh. Iya. Kalau misalnya ingin banget sekarang ini pas pulang kerja, pasti buka ya? Masih dong. Masih kan, sampai malam Oh, biasanya iya, kan? 9 malam. Nah, itu dia. Langsung aja melipir tuh. Entah itu di Hayam Murug atau di Sunset Road. Boleh dipilih, langsung bisa Iya. melipir. Kalau sekarang saatnya kita berdua yang melipir. Iya. Waktunya udah habis. Ya, Ya, sayang beneran banget ya. serius? Ah, Beneran? Beneran nanti kita balik lagi aja, ya. Baiklah kalau Oke, gitu. Baik nanti lagi. akan kembali ya. Baik lagi ya, kakak-kakak tuh. Diminta sama Kak Ibet, kita harus balik lagi, kita ngobrol lebih panjang lagi nanti. Baiklah. Terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Sukses dan sehat selalu Kak Ibet. Sama-sama, Finers juga ya, sukses dan sehat selalu.